tugas ini salah satu tugas modul 1.4. Kemarin saya sudah Ibu Leti PP itu sudah kesini tentang visi dan misi guru penggerak, kemudian visi dan misi sekolah itu modul 1.3, dan sekarang modul 1.4 aksi nyata desiminasi. Desiminasi itu pengimbasan yang apa yang telah saya pelajari di guru penggerak bersama Rokol, bersama teman-teman dan bersama pendamping individu dan juga bersama teman-teman yang lainnya. Nah, hari ini adalah pengimbasannya, sama-sama kita belajar. Jadi kalau sama-sama belajar itu tidak saling menggurui. Jadi bisa pendapat dari aku juga bisa, kemudian boleh juga berpendapat dari guru-guru yang lain. Oke, berikutnya kita dengarkan pengarahan dari Kepala Sekolah SMP Negeri Sungai Lanang kepada Ibu Elvi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru semua, Bapak dan Ibu guru yang pada hari ini hadir, saya sangat mengapresiasi dukungannya kepada rekan kita Pak Ari, dan semoga budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ari itu adalah suatu pengetahuan yang baru bagi kita. Saya pun belum pernah mempelajarinya Pak Ari dan mohon arahannya, sehingga apa yang Pak Ari pelajari, apa yang Pak Ari dapatkan dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Walaupun pelan-pelan dan mungkin perubahan terjadi dengan cepat kilat. Jadi mungkin di sana sini masih ada kelemahan. Jadi kita berupaya untuk sama-sama belajar dan sama-sama melihat seperti apa budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Ari. Dan ke depan semoga semakin banyak teman-teman masuk dalam program guru penggerak ini. Mudah-mudahan saya doakan sehingga akan berdampak bagi kemajuan sekolah. Itu saja Pak Ari, sukses selalu dan semangat selalu. Mungkin di sana sini sebagai pihak yang berwenang di sekolah, tingkatan sekolah SMP Negeri Sungai Lanang masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf, dan apapun yang diperlukan atau harus Pak Ari laksanakan, jangan lupa untuk menyampaikan kepada kami dan kepada rekan guru. Dapatnya kami dan rekan guru dapat membantu untuk mensukseskan apa yang sudah Pak Ari laksanakan. Itu saja sambutan dari saya. Ke depannya kita dengarkan penjelasan mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ari. Pada Pak Ari kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan bagi kita semua untuk dapat sama-sama menyimak tentang budaya positif ini. Ya. Baik, sebelumnya agar lebih positif lagi, terlihat aura positifnya Bapak Ibu ya. Kita yuk senyum selama 30 detik. 30 detik baik bersama banyak. Boleh berdiri Bapak Ibu? Ya, boleh berdiri berpasangan. Pak Mei dengan Pak Rudi, kemudian Pak Yas dengan Pak Dendi. Nah, Ibu Meta sama Ibu Erma. Oke. Senyum ya, full senyum. Senyum 30 detik. 30 detik baik. Oke. Pak Rudi boleh dengan Pak Mei Pak Rudi. Nah. Iya. 1, 2, 3. Nah, full senyum. Ya, senyumnya kalau full senyum itu jangan lihat bibirnya ya. Ya, lihat matanya ya.
Menatap bibir ya, atau menatap hidung. Oke, sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, kita membuat kesepakatan kita kali ini boleh ditambahi dari teman-teman yang ingin memberi ide kesepakatan pada forum ini dan kedepannya itu mungkin sampai sejam atau 2 jam. Yang pertama adalah menghargai siapapun yang menjadi pembicara, ya. Yang pembicara, siapapun yang berbicara itu kita dengarkan sama-sama. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ini belum diedit. Berpakaian yang rapi dan sopan. Kemudian kalau keluar kelas hendaknya boleh izin ya. Kemudian boleh makan dan minum dengan tenang. Ada ide lain kalau ingin ditambahkan kesepakatan kelas pada hari ini? Kalau kurang jelas boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Oke. Kalau kurang jelas boleh bertanya. Nanti kita tambahin ya. Ada lagi? Kalau kurang jelas boleh bertanya. Menghargai siapapun. Kalau bertanya boleh menyebutkan identitas. Boleh. Apa lagi yang bertanya? Ayo, lagi Pak. Oh, jadi ini bisa digunakan di kelas juga ya Pak? Sebelum mulai belajar. Boleh digunakan di kelas sebelum mulai belajar. Ada kesepakatan kelas. Oke, cukup ya? Ada lagi Pak Mei? Ada tambahan? Cukup apa? Perbesar. Dari samping. Oh iya, berbayang ya. Ingat tak kali ini? Iya. Oke, sudah cukup kesepakatan kelas pada kali ini ya? Ada tambahan apa? Nah, perhatikan kebersihan kelas dulu aja. oke, memperhatikan kebersihan kelas sebelum belajar. Siap. Tambahkan ya. Kebersihan kelas dijaga. Oke, cukup ya. Ada lagi? Boleh makan dan minum dengan tenang. Boleh. Kalau kita baik. Oke, lanjut ya kita ya. Ini ada 6 konsep kita belajar pada hari ini ya. Kita belajar hari ini ada 6 konsep. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, ini 6 konsep inti dari budaya positif. Jadi ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kita belajar membuat keyakinan kelas, kemudian kita belajar juga kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah istilah baru nih. Restitusi ini saya belajarnya di guru penggerak lah. Kemudian 6, segitiga restitusi.
Oke, selanjutnya disiplin positif. Kita masuk pada materi yang pertama, konsep inti budaya positif yang pertama, disiplin positif. Apa yang di benak teman-teman, di benak Bapak Ibu tentang disiplin positif? Ada yang mengutarakan pendapat disiplin positif? Apa baik? Boleh? Kalau ingin berpendapat disiplin positif, apa? Disiplin positif. Boleh angkat tangan. Disiplin taat aturan. Kemudian kalau kata ibu, yang tadi disiplin taat aturan. Boleh juga. Ada yang lain boleh berpendapat? Angkat tangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, disiplin positif itu merupakan cara, adalah salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Jadi bukan hanya disiplin biasa, tapi ini adalah disiplin yang positif. Disiplin positif ini apa? Disiplin yang mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, ya. Bukan dari eksternal, bukan dari disuruh, kemudian bukan dari ada hukuman, ada imbalan dan sebagainya. Ini adalah kesadaran diri dewe. Nah, kesadaran diri dewe berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan apa baik? Contohnya? Boleh berpendapat Ibu Erma, Ibu Ani? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya kasih sayang, ya, kemudian empati, ya, kemudian saling menghargai, boleh. Terus apa lagi? Banyak, ya. Jujur, tidak boleh berbohong, ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang umum, nilai-nilai yang dapat kita terapkan untuk menumbuhkan disiplin positif tadi. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah, itu tujuannya itu disiplin diri, bukan disiplin apa namanya yang kita dewe yang mengontrolnya. Ya, bukan orang lain yang mengontrol, tapi kita dewe yang mengontrol atas dasar kesadaran diri kita dewe. Nah, disiplin positif dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Kalau motivasi internal itu dalam diri dewe, bukan akibat paksaan, kemudian bukan ujian atau bukan hukuman. Nah, dari nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, ini dapat dirangkum menjadi 6 karakter profil Pancasila. Ya, jadi ini kalau di Erapot itu bisa dinilai bertakwa, kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian empati, masuk mana tadi empati? Misal masuk ke beriman dan bertakwa. Kemudian saling menghargai, masuk mana saling menghargai? Misal masuk ke bergotong royong dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah fokus kita pada disiplin positifnya. Ini ada video sedikit tentang disiplin positif agar lebih paham.
yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman, membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicuri telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku, dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berpihak, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa
prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, itu tentang disiplin positif. Kemudian kita lanjut materi kedua. Kita sudah mengetahui disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana cara kita agar anak itu secara internal, secara sadar diri dewek untuk melakukan tanggung jawab, kemudian untuk melakukan sesuatu hal yang positif itu tanpa imbalan, kemudian tanpa pujian, kemudian tanpa hukuman. Nah, kemudian kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dorongan yang membuat kita itu melakukan sesuatu. Misal, saya pergi ke sini, itu dorongan apa? Misal, atau dorongannya ini motivasi perilaku ini ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kalau saya tidak sekolah, misal, atau saya tidak pergi mengajar, nanti dapat hukuman dari kepala sekolah. Atau kemudian saya tidak sekolah, dapat hukuman atau dari ibu guru atau pak guru. Kemudian itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kemudian kita melakukan sesuatu itu dapat pujian dari orang lain, itu harapannya, itu motivasi ya, motivasi dorongan untuk mendapatkan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, yang satu kedua ini adalah motivasi dari eksternal, dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ini yang kita tekankan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu menjadi diri kita dewe dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi yang ketiga ini berdasarkan kesadaran diri. Ya, kita lanjut. Kemudian kita belajar tentang keyakinan kelas. Ya, kita sudah belajar disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia ada 3 tadi. Dan selanjutnya kita belajar tentang keyakinan kelas. Apa korelasi antara disiplin positif, kemudian perilaku manusia dan keyakinan kelas? Kita mengetahui disiplin positif ini ada 6 tadi misalnya. Ada 6 tadi, 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah nilai tadi itu kita arahkan kepada motivasi perilaku manusia yang berdasarkan dirinya dewe, berdasarkan tanpa disuruh, tanpa imbalan, kemudian tanpa ujian, tanpa hukuman tadi ya. Kemudian, nah setelah kita mengetahui itu, kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya itu di awal semester. Keyakinan ini sangat jitu ya untuk diterapkan. Kenapa sangat jitu? Karena guru
positif ya, kalimat yang positif. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi membuat kesepakatan ini guru dan murid. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misal contoh kemarin di Loka itu cara membuat keyakinan kelas itu, misal ada ide dari anak misal tidak boleh ngobrol. Nah itu kemudian diubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Menghargai kalau ada yang berbicara. Ya, nah begitulah intinya ya. Nanti kita lihat video lagi untuk keyakinan kelas ini. Nah ini contoh keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas ini sudah ditempel oleh Pak Rudi kalau di kelas 71 ya. Ini misal saling menghargai, saling peduli, membantu sesama, kemudian tepat waktu, aktif di kelas, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Ini keyakinan kelas. Apa beda peraturan kelas dan keyakinan kelas? Apa bedanya? Kalau ada yang boleh berpendapat, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh yang berwenang. Peraturan itu adalah murid itu tidak diajak untuk berdiskusi ya. Kemudian kalau keyakinan kelas ini murid itu diajak untuk berdiskusi. Iya. Kenapa murid diajak berdiskusi? Karena dapat value-nya, dapat nilainya. Oh, kalau kemudian melanggar, nah bagaimana kemudian dengan nilai keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah itu kan. Nah, nanti sampai kita belajar sampai segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas nanti ya. Ini kita lihat video lagi. Setiap wali kelas, iya wali kelas biasanya yang bikin. Atau boleh setiap mapelnya boleh bikin keyakinan kelas sendiri di mapelnya boleh. Misalnya Pak Dendi, kalau di lapangan kan, nah bagaimana caranya agar di lapangan itu kondusif? Nah boleh membuat keyakinan kelas yang berbeda boleh setiap guru dan dianjurkan untuk ini wali kelas. Kita lihat video lagi ya. Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu bimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya keluar. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Namun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas.
Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Burden pada bukunya Resolution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Inti murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Tiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ini merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan
mengimplementasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan format disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajak. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan format akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan format jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kami. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Boleh didiskusikan di awal semesternya. Ketika rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.
Nah, tadi kita sudah lihat video itu tadi. Kita sekarang speaking ya. Speakingnya cukup 2 kali baik. Tadi setelah senyum, sekarang speaking. Speakingnya ini speaking yang luar biasa. Itu speaking ini kata berantai. Kata berantai ini misal saya menyebutkan ini kata binatang misal. Kata binatang ya. Binatang. Misal hewan monyet, ayam, kambing misal. Ini berantai ini misal saya yang menyebutkan ayam ke Ibu Meta, M-nya apa? M, Musa misalnya. M ke Ibu Erma atau ke Pak Dendi. Nah, G ya, G-nya apa G? Ya, gajah. Oke, mulai dari saya ya. Ya. Biar aura positifnya terlihat lagi ya. Oke, lanjut ya kita. Ibu mau ikut juga ibu? Iya, sebut dulu lah. Burung kutilang, pari. G gajah. Pak Rudi. Harimau. Ular. Itu siapa namanya? Wani. R. Banyak R. Rusa. Ke siapa lagi? Wani. Pak Yas. Ayah. Ayah siapa? Musa. Gorila. Oke, sudah semua ya? Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita dulu ya. Oke, kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, tujuan kita belajar kebutuhan manusia ini untuk mengetahui apa baik kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, tadi melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai atau melanggar aturan atau melanggar keyakinan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, ini ada kebutuhan dasar itu ada 5: bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya adalah studi kasus, misalnya Ibu Zulaikha, seorang wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, misal namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makanan siang dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab? Bisa sharing pengalaman? Misal ada kasus seperti ini, apa yang ibu wali kelas itu lakukan? Oke, silakan Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menghadapi kasus seperti itu, mungkin di kelas saya akan menerapkan yang namanya kalau bahasa saya Berbagi. Jadi kan, misalkan itu kan kalau itu kan berarti setiap hari kan seharusnya membawa bekal. Misalnya ya. Membawa bekal berarti kan ini kan setiap itu karena kan kita saling berbagi. Artinya kalau kita berbagi itu maka kalau jadi tidak akan merampas lagi. Kami tidak akan merampas lagi. Karena dia tidak membawa bekal pasti ada hal. Ada alasan. Jadi Oke. punya kurang. Mungkin ya.
itu tepat sekali ya. Itu kita tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Rudi. Kita lihat alasannya. Alasan studi kasus ini ya. Ini alasan Tommy, misal Tommy ia lapar, Tommy lapar, kemudian orang tuanya tidak membawa bekal siang, maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar, kemudian orang tuanya tadi tidak membawa bekal, maka betul tepat sekali dikatakan Pak Rudi ya. Berbagi tadi ya, boleh berbagi. Kemudian ada alasan lain, karena merasa senang dan senang temannya memperhatikannya ya. Jadi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika ia melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasarnya adalah Tommy kurang kasih sayang. Kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Apa kemudian respon kita? Kita mungkin memberikan Tommy tugas tambahan, misal menjadi perangkat kelas dan sebagainya. Terus kemudian sering ditegur, kemudian sering ya disapa ya. Ini adalah kurang kasih sayang. Kebutuhannya adalah kasih sayang. Ya alasannya adalah senang. Ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan dia. Apa kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Jadi kalau Tommy ingin berkuasa, boleh kemudian dijadikan ketua kelas atau wakil ketua kelas. Kemudian yang keempat, Tommy merasa bosan, misal makanannya dibawa orang tuanya itu baik, misal nasi goreng terus. Nah, ia ingin mencari sesuatu yang hal yang baru. Berarti Tommy adalah kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, kemudian alasan yang kelima adalah ia iseng saja Pak, saya Pak menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Nah, karena itu dia mengambil makanan temannya dan ia suka atau senang menikmati ekspresinya dia. Dan ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, lima kebutuhan tadi ini dapat kita ambil pelajaran bahwa anak-anak tadi itu inginnya apa, kebutuhannya apa. Nah, kebutuhan itu kita penuhi ya. Jangan kemudian langsung kamu ini sebagai guru ini posisi kontrol ya. Atau kita sebagai pemarah atau sebagai penghukum atau kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Wah, kamu ini Tommy, ibu sedih sekali kamu melihat kamu seperti ini. Nanti ibu kecewa sekali. Nah, itu membuat rasa bersalah ya. Kemudian guru sebagai teman, wah Tommy, ayo kamu tadi tidak bilang, coba bilang dengan Pak, pasti bisa bantu. Nah, itu adalah sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau itu bertanya aturan, ya, bertanya apa aturannya. Kemudian sebagai manajer. Ini kita belajar pada tabel 5 posisi kontrol. Ya, boleh istirahat ya. Iya. Ya, 5 posisi kontrol ini ya penghukum, guru sebagai penghukum, kemudian guru pembuat rasa bersalah tadi sebagai teman, pemantau, manajer. Yang mana yang baik? Sebagai ya manajer. Iya. Mengapa sebagai manajer? Karena ia menguatkan pribadi dia. Kemudian ada pertanyaan bagaimana kita lihat video ini tadi ya. Ini ada posisi kontrol sebagai manajer. Agar lebih jelas. Salam bahagia ibu dan
posisi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, kita saksikan kasus Naren yang terlambat mengikuti sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siswa terlambat 20 menit. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Posisi apa, Bu? kenapa saya harus keliling Posisi. basket, Bu? Oh, Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat salah. Salah bukan sebenarnya. Naren. Bomba. Ayo dengerin dulu Pak Devi. Ayo. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur. Wah, nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren, isinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Tadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan belajar alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Boleh makan ya, Ben? Iya. Boleh makan, sambil makan juga boleh, Bu? Sampai kita kiri. Tapi nanti lagi besok loh kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lebih baik di ini dulu kayak terapi ya. Bisa diinfo nggak videonya kalau Bisa dipotong. iya. Oke. Tapi tidak apa-apa kan? Iya. Tidak apa-apa. Ya boleh silakan Bapak Ibu. Boleh makan dulu, Bu? Silakan ya. Gelas, gelas. Hidangannya, minumnya. Mana Pak Mei tadi ya? Tapi kita makan dia. Sabar, 5 tahun sudah pakai dia lagi. Kalau paling ya. Kalau depan ya dia lagi. Ayo Bapak Ibu, balikkan tempat makannya kembali ke posisi semula. Jadi, tidak. Mulai kesepakatan kelas depan. Pak Mei tadi. Nanti mulai. Beda. Ini kesini berapa? Ini mati tadi. Nah ini materi terakhir ya. Ini materi terakhir itu segitiga restitusi. Restitusi ini hal yang baru. Saya juga baru belajar. Apa itu segitiga restitusi ini? Ini tahapan segitiga restitusi ini cara menyelesaikan kasus anak-anak ya biasanya. Kasus anak-anak yang ringan. Dan segitiga restitusi perlu diingat ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kasus anak, bukan. Ini adalah cara mungkin cara yang baik dan diambil yang terbaik dari guru penggerak ini. Nah ini adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu segitiga untuk menyelesaikan masalah. Nah, misal anak tadi merebut temannya, mengambil
Nah, menstabilkan identitas kita misal disuruh ke kantor ya. Jadi kalau jangan dimarahi di kelasnya ya, menstabilkan identitas itu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan validasi dan menanyakan keyakinan. Contohnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan kesalahan ini. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan dengan sikap yang lain. Maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukulnya? Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini boleh pertanyaannya adalah apa nilai apa yang dapat kita percaya di sekolah kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Ini boleh dilihat video lagi supaya lebih jelas ya tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya lah memakai Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah.
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu satu langkah-langkah. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4.
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, nah kesimpulannya pada hari ini sebelum kita membuka sesi pertanyaan, yaitu ada 6 konsep inti budaya positif, yaitu adalah yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah motivasi karena hukuman, kemudian karena ya, dan yang terakhir sadar diri sendiri. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kita bersama tadi membuat keyakinan kelas, bagaimana membentuk keyakinan kelas. Dan setelah keyakinan kelas dibuat, kemudian kita belajar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah posisi kontor, tadi sebagai penghukum, teman, kemudian manajer, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut ya, seperti 6 tadi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah membersamai saya mengerjakan tugas aksi nyata 1.4 modul penggerak. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kita sharing diskusi pada hari ini setelah materi ini. Boleh kalau ada yang ditanyakan? Dan Bapak Ibu yang nanya gitu. Setelah ini apa yang harus kita lakukan, Pak? Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tadi kita sudah tahu disiplin tadi nilai-nilai universal ada 6 yang dikerucutkan di profil pelajar Pancasila ya, ada gotong royong, beriman tadi kan. Nah setelah kita tahu disiplin positif, kemudian kita motivasi anak itu bagaimana ya. Motivasi anak itu kita lihat apakah kemudian eksternal apa internal. Nah yang kita tumbuhkan adalah motivasi yang internal. Nah setelah itu kita
kita membuat keyakinan kelas. Nah, setelah dari forum ini boleh wali kelas kemudian membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi itu harus yang positif ya. Ngapa yang tidak kalimat yang negatif? Contoh, kalimat yang negatif. Jangan kalian pikirkan tentang gajah. Apa yang kita benar? Gajah, kan? Nah, contoh lagi, jangan ribut. Nah, yang dipikirkan ada apa-apa ributnya. Jadi kalau kemudian jangan ribut itu diubah menjadi kalimat positif, maka yang diingat adalah bisa menghargai siapa yang berbicara. Itu adalah kalimat yang positif. Boleh kalimat positif itu kalau Pak Rudi langsung ditempel, kemudian kalau saya belum membuat, ini kita baru belajar sama-sama, boleh kita membuat bersama-sama anak agar keyakinan ini masuk ke dalam hatinya, kemudian masuk dalam pikirannya untuk diimplementasikan bersama-sama. Ya. Kemudian kita sudah tahu nih keyakinan kelas sudah tergambar, sudah diskusi bersama anak keyakinan kelas tadi. Nah, bila ada masalah kita tanyakan lagi apa keyakinan kelas, kemudian kita gunakan segitiga restitusi tadi. Apakah sebagai penghukum kalau posisi itu, atau kemudian sebagai membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau. Nah, tinggal kita pilih. Nah, yang baiknya adalah manajer tadi. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang kalau teman-teman ingin menambahkan, boleh dari teman-teman. Kalau dari saya ini, aku landai ya. Atau Bu Menta ingin mencurahkan pikirannya, boleh. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau keyakinan kita untuk di sekolah itu apa Pak kira-kira biar bisa universal keyakinannya tadi ya, menghargai siapa yang berbicara. Boleh jadi keyakinan kita di sekolah. Iya boleh, asal kemudian didiskusikan dulu ke murid. Ya, kenapa didiskusikan dengan murid? Karena murid tahu juga. Misal murid itu harus tahu tentang keyakinan kelas, dan keyakinan itu dibuat oleh murid itu akan melekat di internalnya dewe itu. Kalau bersama-sama membuatnya. Kadang kalau dalam pertemuan gitu Pak, kami tuh sering dikasih arahan, Pak ini kamu tuh kita kelola budaya positif di sekolah kamu masing-masing. Nah saya tuh bingung Pak, apa maksud saya tuh ini budaya positif tuh misalnya senyum, sapa, salam, itu dari dalam pikiran saya Pak. Jadi itulah kemarin Mbak, bukan yang seperti itu baik, bukan. Iya, jadi dari keyakinan saja. Iya, dari keyakinan baca, dari keyakinan kelas tadi, ya syaratnya tadi adalah membuat keyakinan kelas tadi. Ya. Kalau 3S misal tambah 5S, sopan dan apa? Santun. Boleh ditambah? Boleh lagi tambah 6. Senyum, sapa, salam, santun, sopan, santun, dan 6 boleh. Bercanda. Aku Bapak Ibu budaya positifnya biar kakek ibu baca. Kakek baca dikasih tahu ke anak juga, macam ini yang dikembang di sekolah. Apa kira-kira? Kalau di kelas kakek kan mulai kelas itu baca ada yang global untuk sekolah dulu dan apa lah kira-kira. Jadi baca ibu buat dan Pak Rudi baca. Oh ini kakek boleh jelaskan ke anak. Oh ini budaya yang dikembang sekolah itu. Kira-kira? Iya boleh. Menurut aku masalah di sekolah itu di anak-anak itu bullying, itu masih tinggi lah. Apalagi yang kelas 7 kalian dari SD kan 7 itu kan bullying kan macam-macam. Tidak cuma sekedar kekerasan. Kalau di situ nih, kalau tembak nih, itu kayak bal. Yang itu apa yang pokoknya? Jadi bullying itu Pak ya, dicalonkan kawan-kawan ngajar. Nah kadang-kadang memang Pak ya, aku juga pernah itu Pak, kadang sudah emosi ke anak kan, kamu ini dasar
sampai nyampuin itu baik. Itu yang pertama untuk mengingat kita bersama bullying sambil nasihati anak, sambil juga kita jangan melakukan bullying. Nah itu kenapa ngomong ke anak kamu ini di tahu susahnya? Emang dia tak tahu kita di depan. Maaf waktu itu memang lagi nyolek posisinya dia nyolek meja sama kursi. Nah itu keperluan. Kemudian apa lagi Pak? Bullying tadi Pak? Yo bullying kawan-kawan. Nak marahi anak tuh nasihatnya jangan sampai kita nyentuh anak itu, tapi tetap belajar tentang bullying Pak. Ya tadi kan dari motivasi tadi kan. Iya. Kan sudah itu kan menghindari silakan. Ya. Atau jangan kasih motivasi barang. Nah, saya baru dalam tersebut itu dengan menumbuhkan kesadaran diri. Karena kan selama ini kan diterapkan di sekolah yang paling efektif itu sebenarnya di hukuman. Ya. Kapok maksudnya. Coba namanya kesadaran tadi agar sadar dewek ya. Kita tanya ini. Kita kan membuat kesepakatan kelas nih, membuat keyakinan kelas nih. Apa keyakinan kelas yang dilanggar kan kayak gitu kan? Narasi. Kita tanya baik sebagai manajer tadi. Dan anak itu jawab dewek Pak. Kita membuat pertanyaan itu untuk anak itu berpikir. Berpikir anak itu bisa membuat keputusan sendiri terhadap bullying tadi. Misal, kamu pernah kamu bullying ya? Pertanyaannya, Bagaimana kamu? iya, apa keyakinan kelas kamu terhadap bullying tadi? Bagaimana nanti kalau Ini lagi diteruskan. Bullying. bullying banyak terjadi kasus bullying, Iya, atau bapak atau emak atau itu yang paling sering aku temui Pak. Jadi sama-sama ya. Kalau itu kan. Baik di Semarang, di Terusan, di dalam daerah kamu baik alhamdulillah. Padahal sudah dikasih pengertian. Tahu ya negara kita tahu ilmu kawan atau lain kan. Jadi kasih tahu ya itu negara kan kasih uang tuanya ilmu dan tapi sebelumnya nanya yang sering pelakunya tuh merata apa yang ini tuh oknumnya. Oh merata. Mana tuh ini? Biasanya salah sih kok itu yang biasanya Kalau dia ada laporannya ini merata orang. Karena kan kayaknya itu kan kebiasaan SD yang dilakukan. Kan sebenarnya untuk membentuk etika itu kan dari itu. Jadi kalau yang itu hal yang kayak itu kayak biasa. Jadi gurunya istilahnya kawan. Itu termasuk bisa dimasuk jadi kenapa itu terbuka Bisa dibuat keyakinan kelas. bahwa bullying kita sekolah anti bullying ya. Tapi begini Guru yang bullying. ya kita kayak anak bahwa sekolah ini toleransi terhadap bullying. Tapi kalau ada yang memuji masa kita pilih kita ya. Kita mencoba. Satu lagi. Kan dia memang itu bukan begitu benar-benar Indonesia, tapi kalau itu anak SMP dan itu aja. Kita bisa naik kelas. Kalau kita maaf kata kebanyakan istilahnya bertanya kan, dari siswa itu bisa-bisa kita juga membeli mereka apa sampai usia SMP dan itu aja. SD kalau kamu mau ya? Membuat kesalahan kemudian. Jalan SD. Dan sebagai apa yang menjunjung berani baca kamu yang kita pun memberi rasa bersalah jadi masalahnya anak ini. Bukan untuk SMP itu baca itu sebenarnya kan. Cuman ya itu fakta sekarang. Merdeka belajar tadi. Bukan cuma di Indonesia, di Indonesia
Kalau yang kalau pandangan ibu pribadi ya, kalau yang nggak tahu baca itu Pak, memang mungkin ada faktor keterbatasan antarnya ada faktor lingkungan, nah bangsa dia terbentuk di sana, jangan lagi kita bertanya kenapa aku gede, lebih baik cari solusinya baik, baca baik, pelajaran kita, tugas lain kita ada di kampus. Kalau akalnya semacam nyampe, bagaimana dengan tugas lain? Ini sebenarnya benar dulu. Jadi rumah baca tapi diajari bahasa Inggris. Kalau kita belajar sesuai kapasitas dia harus mengikuti. Harus mengikuti apa sesuai dengan kapasitas dia, sesuai dengan kapasitas dia. Sesuai dengan Apa namanya? tingkat kepemahaman Iya, diri saya. dia. Jadi so kita ngajari anak bahasa Inggris langsung dari sedangkan dia. Berarti dia memang ada Tapi kemampuan dia- mana? Berarti kita ajar ke dia dulu yang ini dibedakan. Beda ke Kenapa kalau tidak bikin kelompok baca ya Kak? Misalnya diikutin anak-anak yang kelas 7 kelas 8 nih, yang kira-kira masih hafalan masih agak kurang, dibikin kelompok, terus dibikin jadwal untuk belajar baca tulis. ya itu termasuk diferensiasi itu mengelompokkan yang mana yang tingkat pemahamannya sesuai dengan tingkat pemahamannya. Nah, tingkat pemahamannya rendah, kemudian kita kelompokkan tadi. Nah, apa namanya? Kita ngajar sesuai dengan tingkatan pemahamannya tadi. Tapi rata-rata itu masih terbatas Pak. Berarti tugas di masing-masing guru mendiferensiasi dia tadi saya. Wah, ewak itu Ewak iso Kelas sama itu kelas 7 di bawah tuh 80% yang bisa baca. Tapi sekarang kami itu perlu belajar les maco. Ada sering ulama gitu. Ini apa ini? Progres tujuh B maco tuh. Ini kok yo. Masuk kelas, pakai di sini. Nah balik lagi jadi yang ini tetap kawan-kawan di kelas ya tetap diferensiasi ya Pak. Harus baca. Bawalah maksudnya kalau mereka belajar baca. Adipa dapat Dia tuh Pak. Pak Arya, ada buku yang A, I, A, U ini Pak, ini Pak. Biasanya saya itu ada 3 bulan itu kalau tidak bisa baca gara-gara buku itu. iya, kok ada begitu. Tapi dia Apa tahu. Tidak, di fotokopi itu baik. Kakek Ari aku kan dia baca Nah, Nah, dulu sudah kasih nikah. Aku ini. Jadi Masih ada tidak? kawan-kawan di kelas tetap memprioritaskan dia tahu baca dan pelajaran kawan-kawan. Sambilan itu bagi untuk diupayakan Nah yang kuliah tadi gimana? Ya, lalu Hah? kasih apa? Kita kasih poster misalnya tidak mempandu boleh. Dia tiap hari kebayati. Itu acaranya. Caranya banyak-banyak kita motivasi Pak ya. Kalau disuruh di Kalau benar dekat kita nggak enak. Kita motivasi deh. Kita citanya apa sekolahnya apa nomornya apa. Siap mau masuk kan cakupan aku kasih tanya tanda tangan orang tua kamu apa harapan orang tua kamu sekolah maka harapan berhenti.
Oh, nah berarti bagus ini yang mau jadi carilah dulu deh. Mungkin aja nggak tahu anaknya nggak tahu pasti jadi panggil di tes sekarang anak itu di Tugapung Pojok. Ewang itu tinggal sama neneknya. Dia orang tuanya tuh udah kakek, saya tidak tahu tapi bapaknya tinggal. Iya, bapaknya tinggal. Tapi dia tinggal sama neneknya. Itu lah kayak Pak, itu tanya salah satu kakak itu. Jadi dia nggak ada yang deket. Dia tuh anak cocok. Jadi tidak ada ini. Wema, jadi bikin kelas panggilan untuk anak kelas 7B itu dia udah dipanggil beri pelajaran. Oh, Megi itu Pak, dia besok dia dua kali kelas naik kelas. sampai Ya jadi timbul gara-gara itu dia dibully. ya. Jadi dia udah bilang dan Pak iya Megi itu Semuanya apa tuh deh? Hai. Yang tiga itu ada yang mau tiga Saya pakai tahu ada beda macam. ada Pak. Iya. Ada yang pemainnya di dalam. Kalau ada yang bisa, Wema kayak sudah datang dari Ramadan gitu. Aku udah lupa ini orang dia udah lupa. Ulangi lagi. Ya kawan-kawan, jam terakhir mohon maaf ini saya mengambil keputusan sedikit. Jadi Pak Mei dan kawan-kawan semuanya yang ada jam dari hari Senin sampai Rabu itu jam terakhir itu mohon maaf anak itu di satu jam terakhir deh, dia tidak nanggukan Pak dibebankan sama Pak. Aku tuh Pak Adi ini kan aku tuh jadi biarlah bantu Pak Mei sambil tetap dan kawan-kawan semua tetap bergerak gitu. Di Pak Adi itu tuh jam terakhir deh, ya. Pak Adi ada jam itu ya satu jam terakhir. Saya Senin Pak dan terakhir bahasa Inggris. Dari jam 11 sampai jam 1. Itu khusus kelas 7 ya. Yang kita baca itu kelas 7 B. Berarti pakai ini. Minta tolonglah ya Pak Mei, kalau Pak Mei itu kamu, yang Pak Mei kan ada aja. Dibimbinglah kawan-kawan lain bisa bantu di luar jam yang di luar jam mengajar. Di saat jam mengajar, itu kalau membantu di luar, kalau membantu di luar mungkin kayak Pak Mentore itu Pak ada kegiatan ya. Anaknya nggak bisa. Anak di sini ini kalau sorenya kayak jam 4 berani baca. Ya, kalau sorenya kayak jam-jam minggu, jam 4. Kayak gitu ya, daripada dia main-main kemana-mana juga dia belajar baca. Cuma itu sih. Hah? Pada
Yang memang parahnya siapa di tertutup Yang cewek itu apa sih, Bu? Yang parah dulu. Siapa aku kayaknya? Parah dulu, Bu. Kalau banyak kalau diri sendiri saya Bang, ya. Iya, Bu. Tidak usah lagi di aku ngomong juga sama Pak Habib. Tidak usah lagi cerita kalau dari SD gitu jadinya, sudah namanya dari SMP ketemu kan, lanjut ke baik. Mudah-mudahan kalau SMP dia baca. Jadi kalau nanti dia menjelaskan setuju mau jadi apa nih jadi masalah lagi mau Tahun ini selesai. Besok-besok kita tes baik. Kalau ada ini dia baca, tetapi depan bukunya kita buka jadi dulu dah. Kalau itu ini bacanya dah benar. Iya, itu Iya, Pak Masukna. PPDB itu suruh tes. Ini tahu misalnya, dia bisa kelas dan terakhir. Bukan polis anak itu dia kerja sama dan mencari solusi. Di sekolah itu Mungkin orang tuanya tuh tidak tahu anaknya datang masuk kan, maka dites depan orang tuanya kasih ternyata bu anak bapak ibu ini perlu ekstra nyadono, jadi dari sekolah itu dari kamu nah tugas dia lah nanti ke buku bacaan ABC anaknya dari kamu buku bacaan ABC jadi di rumah awasilah dia masuk. Jadi aku kebetulan dibaca. Ya bagi kamu nantinya ada ya, nah yang mulia tadi dinasehati deh dari Pak itu apa tadi Pak budaya ini nak dimasuk ke apa yang perlu bantu apa nak dibuat penyan Panggil kecil. Stop narkoba. kalau kita ini kakek Pak ada ini enggak. dia tuh datang ke desa misalnya ini Pak di depan kita kok dibangun kita tetap beli iya kalau berarti pada saat itu lah Tapi Pak mereka ngakunya, oh memang itu dia seorang itu jadi yang kelompok yang berkendara itu kapasitasnya bukan lagi menyebut nama orang tua, bukan lagi Betul lah, dengan ini itu kan untuk proses. iya. Cak besi kan tapi dulu sekali. Berarti dia membakar dia. Kalau jadi karakter dia, jadi budaya. Pakai keyakinan yang baik dari dia dewek bahwa dia tidak galak melakukan begitu. Ini buyur ditanamkan kan mereka. itu faktor dari rumah bisa jadi. Dia galak mencari tahu itu kan orang tua dia kan. Nah, tidak dilarang gitu loh. Tidak di-stop. Kalau ada kan dulu itu dibawa orang tua biasa. Jadi solusi yang terbaik gimana kalau menyangkut umur? Iya, eksternal dan internal ya. Eksternal itu pengaruh Jadi besar. kita usaha ya. Hah? Jadi kita usaha ya. Buyur deh. Ya, memang yang akan datang mungkin tadi begitu pas dia masuk awal masuk sekolah itu memang ukurannya perlu di komputer kali ya, tunjuk tahu bapak ibu. Kadang-kadang kami menemui anak ini tidak tahu betul, gini. Kadang-kadang kami menemui anak ini tidak tahu nama orang tua dari dulu dari rumah kan, dulu dinasihati dari rumah. Kalau tuanya yang lah ngomong, ya. Ya memang Orang tua yang contohkan. bisa jadi itu. Ini itu adalah faktor yang utama. Yang dia bilang kan dia di luar, di luar. Harus betul. Lingkungannya gitu. Pokoknya selama dia ada di sekolah terdengar oleh itu, kita sama-sama menasehati. Lagi kasih tahu dulu kalau memang kebiasaan itu berawal dari rumah kamu, maka di sekolah tidak mentolerir kayak itu. Sebenarnya kata Pak Ali tadi itu kayak apa itu benar apa itu salah. Dia belajar logika anak ini, dinalar belajar.
Ada lagi pertanyaan? Kita diskusikan, kita apa cukup apa belum? Cukup ya? Ya kalau kita cukup, Nanti kok lagi Pak, lagi ya? yang datangnya ada lambat nanti. Masukkan yang terlambat kalau kemarin Pak ya. Karena masukkan terlambat, ambil kartu itu aku keparet-paret itu. Jadi besok-besok seperti yang dicontohkan. Satu ada lagi suara. Hah? Satu ada lagi suara. Iya, Bu. Satu-satunya yang dikasih kemana Pak? Nggak ada lagi. Satu ini, satu aku itu ada lagi suara. Nanti ada kan kalau satu mereka lebih nanti kalau Nah, itu dalam di kelompok tuh yang di guru yang di ada di bola juga salah satu Ada Bu, itu kemarin kurang untuk 5 tahun lalu. makanya baru dia langsung beli.